Yo, what's up sobat belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di live classes matematika kelas 8. Oke, senang banget nih di hari dan waktu yang bahagia ini kakak masih dapat menemani sobat belajar semua untuk belajar dan juga menambah wawasan. Hari ini tentang apa sih kira-kira? Ya, hari ini kira-kira tentang GSPL dan GSPD. Singkatan dari apa? Garis singgung persekutuan luar dan juga garis singgung persekutuan dalam. Persekutuan apa? Persekutuan duniawi? Bukan, persekutuan dua lingkaran. Ya, garis singgung persekutuan itu dapat digambarkan seperti kita mengayuh sepeda. Pada sepeda ada pedal yang bekerja pada dua gerigi. Dua gerigi tersebut punya gambaran dong sepeda bagaimana, ya kan? Sepeda geriginya ada yang di kayu dan juga ada yang di belakang. Berdasarkan gerak pada titik polosnya, dan dihubungkan oleh lantai yang membentuk garis. Dua garis atas dan bawah mengelilingi dua gerigi tersebut. Bukan hanya pada sepeda loh, juga pada mesin-mesin yang ada. Secara umum begini gambarannya. Oke, tampak dilihat dong seperti apa kerja dua gerigi atau dua pedal sepeda ini. Dan kenapa juga dia harus berbentuk lingkaran besar dan lingkaran kecil. Apakah untuk menambah atau memberikan secara konstan kecepatan? Atau sepeda yang jumlah giginya lebih dari satu? Biasanya dari besar, kecil, kecil, dan kecil, tergantung jumlah gigi yang dimainkannya nanti. Nah, bagaimana ya kira-kira pendekatannya dalam matematika? Jika dia bergerak pada satu titik polos lingkaran besar dan juga satu titik polos lingkaran kecil, roda berputar ketika pedal tersebut dikayuh ke depan, dia akan bergerak ke depan dan arah geraknya pun sama-sama seperti ini. Oke. Lalu kira-kira lantainya butuh berapa sih? Butuh berapa panjang untuk menghubungkan dua gerigi ini? Dan juga kenapa harus bentuknya lingkaran? Dan tidak memotong polosnya lingkaran tersebut. Makin penasaran dong bagaimana matematika diterapkan dalam sepeda. Yes, jangan kemana-mana, stay tune sobat belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar, yes. Ya, gerigi ini digambarkan dalam matematika penerapannya pada garis singgung persekutuan luar. Bagaimana konsep garis singgung persekutuan luar? Ada dua lingkaran biasanya disajikan, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Dengan masing-masing jari-jarinya bisa sama panjang ataupun beda panjang jari-jarinya. Jika pada lingkaran besar kita lambangkan jari-jarinya adalah L besar, sedangkan pada lingkaran kecil kita lambangkan jari-jarinya L kecil dengan jarak titik pusat keduanya ialah P. Lalu ditarik garis yang menyinggung, hanya menyinggung, berarti tidak memotong. Dia hanya menyinggung sisi luar lingkaran. Oke, hanya menyinggung saja. Seperti ini. Kira-kira rumusannya seperti apa sih untuk mencari panjang garis singgung ini? Mudah sekali sobat belajar. Yang harus kita perhatikan ialah konsep dasar dari sudut yang di depan diameter itu selalu bentuknya 90 derajat. Apabila garis singgung ini saya pindah menjadi seperti ini di sini, di dua titik ini. Oke. Di mana maka dia akan sama antara dan ini. Oke. Maka panjang dari titik pusat OD di sini ke P besar, dia akan sama dengan dimana panjang P ke T deh. P ke T dia merupakan sama dengan panjang jari-jari lingkaran kecil L. Maka O ke P dia akan menjadi
jari-jari lingkaran besar dikurang R kecil. Lalu bagaimana rumusannya? Ingat, sudut yang di depan diameter atau jari-jari selalu 90 derajat. Di mana ini L, maka di sini juga L. Maka untuk mencari garis singgung persekutuan ular mudah sekali. L sama dengan AK dengan pendekatan apa? Teorema Pythagoras. Ya, di mana P merupakan sisi miringnya, maka P pangkat 2 dikurang, kenapa Kak P itu sisi miring? Karena kan di depan sudut 90 derajat, maka P pangkat 2 dikurang. Perhatikan, ini ke sini R besar dikurang R kecil, berarti R besar dikurang R kecil. Eureka! Kita sudah dapat rumusan dari garis singgung persekutuan luar, di mana akar P pangkat 2 min dalam kurung R besar dikurang R kecil di pangkat 2. Oke, mudah dong. Atau seperti ini. Yes, garis singgung persekutuan luar pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurang R kecil pangkat 2 atas pendekatan teorema Pythagoras yang ada. How about garis singgung persekutuan dalam? Kalau garis singgung persekutuan luar sudah kita dapatkan. Yes, garis singgung persekutuan dalam artinya satu garis yang menyentuh sisi lingkaran besar dan lingkaran kecil, yang mana dia memotong ke arah dalam lingkarannya. Seperti biasa terdapat dua jari-jari lingkaran besar dan juga jari-jari lingkaran kecil, yang mana jarak pusat, artinya antara titik pusat lingkaran besar, titik pusat lingkaran kecil itu berjarak P. Berapa sih kira-kira, atau kerja rumusnya seperti apa untuk D ini? Masih sama pendekatan dari teorema Pythagoras. Yes, pendekatan teorema Pythagoras yang seperti apa? Kalian perhatikan. Jika di sini adalah saya tarik garis yang sama pada jari-jari lingkaran kecil, berarti di sini R. Saya tarik garis dari titik pusat lingkaran kecil menuju garis yang perpanjangannya, maka dia akan siku-siku di sini. Sehingga untuk mencari D ini akan sama dengan yang ini, maka ini pun D akan dengan pendekatan teorema Pythagoras. Lihat, P lagi-lagi sebagai sisi miringnya. Lalu, untuk misalkan ini titik OD, ini titik Q. O ke Q adalah R besar ditambah R kecil. Ya enggak? O ke Q, R besar ditambah R kecil. Dari O ke Q. Maka untuk mencari D, dia akan jadi sisi tegak. Sekali lagi, sisi tegak kalau dicari berarti sisi miring dikurang sisi tegak lainnya, pangkat 2. Berarti D sama dengan AK dengan sisi miringnya P, maka P pangkat 2 dikurang. Nah, yang membedakan lingkaran besar ditambah lingkaran kecil. Kalau tadi persekutuan luar, dia lingkaran besar dikurang lingkaran kecil. Maka di sini lingkaran besar jari-jarinya ditambah jari-jari lingkaran kecil pangkat 2. Atau secara bakunya, rumus dari garis singgung persekutuan dalam. D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 min R ditambah R pangkat 2. Kalau gitu bisa dong Kak penyelesaian dari soal-soal yang ada menggunakan triple Pythagoras. Bisa banget. Yes, kalau gitu yuk sama-sama kita belajar dari soal. Yes, soal pertama di sini nih disajikan. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing 7 cm dan 5 cm. Jika jarak antara kedua pusat lingkaran 37 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran tersebut berapa sih? Artinya kan yang ditanya garis singgung persekutuan dalam D dong. Kalau digambarkan kedua lingkarannya berarti seperti ini. Oke.
dengan panjang yang pertama 7 cm. Berarti kalau 7 cm dan 5 cm, yang 7 cm lingkaran besar dong jari-jarinya. Berarti di sini 7 cm. Sedangkan untuk jari-jari lingkaran kecil 5 cm. 5 cm. Oke. Dengan jarak pusat 37. Jarak pusatnya 37. Yang ditanya garis singgung persekutuan dalam. Berarti kan yang ditanya tarik garis yang menyinggung kedua lingkaran dan memotong di dalamnya. Ini dong, tadi garis singgung persekutuan dalam apa? D kan? D. Di mana D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 min R tambah R lagi, R besar ditambah R kecil pangkat 2. Oke, berarti 37 pangkat 2 dikurang 7 tambah 12 tambah 5. Oke. Tambah 5 pangkat 2 sama dengan 37 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Ingat dalam kurungnya dulu yang dijumlahkan. 7 tambah 5 12 pangkat 2. Kira-kira triple Pythagorasnya berapa sih? 12 yang lainnya dan sisi miringnya 37. Oke, kalau tidak hafal triple Pythagoras kita hitung manual saja. Berarti di sini oke. Di sini sama dengan 37 pangkat 2. 37 kali 37. Yuk hitung tepat. 37 kali 37 dikali 9 simpan 4. 3 kali 7 21 tambah 4 25. Kali lagi 7 kali 3 21 tulis 1 simpan 2. 3 kali 3 9 tambah 12. Artinya di sini 9 6 3 1. Berarti 1369 dikurang dengan 12 pangkat 2. Familiar dong, 144. Dia akan menghasilkan 1225. Di sini kan masih D pangkat 2. Kalau D-nya sama dengan angka 1225. Sama dengan 35 cm. Jadi panjang D-nya adalah 35 cm. Sedangkan untuk triple Pythagoras ya berarti 12, 35, 37. Mudah dong? Mudah sekali garis singgung persekutuan dalam. Yuk kita coba ke soal selanjutnya. Tapi kakak akan kasih waktu 10 detik untuk sobat belajar memperhatikan penyelesaian dari soal yang pertama kali disajikan ini. Yuk dipersilakan. Oke, kita menuju berikutnya. Apakah soalnya lebih menantang? Yuk sama-sama kita baca. Dua buah lingkaran berpusat di P dan Q mempunyai panjang garis singgung persekutuan luar. Wow, garis singgungnya yang diketahui. Kalau tadi kita mencari garis singgungnya, sekarang diketahui nih garis singgungnya, tapi persekutuan luar 70. Panjang salah satu jari-jarinya adalah 5 cm dan jarak titik pusat keduanya 74. Panjang jari-jari lingkaran lainnya berapa sih panjang jari-jari lingkaran lainnya? Kalau digambarkan berarti kan seperti ini. Oke. Dua buah lingkaran besar dengan lingkaran kecil. Oke. Yang mana titik pusatnya adalah P dan Q. Berarti di sini P, di sini Q. Jarak pusatnya 74. Sedangkan garis singgung persekutuan luarnya, berarti garis singgung persekutuan luarnya. Ingat, garis singgung persekutuan luar dia ada di luar. Berarti ini di sini dan ini di sini. Anggapan jari-jari salah satu jari-jarinya 5 cm. Berarti anggaplah yang kecilnya 5 cm. Berarti kita mencari yang besarnya. X atau L deh ya, lebih enaknya. Besarnya kan. Dimana garis singgung persekutuan luarnya 70. Berarti kan L pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 min. Ingat garis singgung persekutuan luar dia dikurang. L dikurang L kecil pangkat 2. Kalau di sini 70 pangkat 2 sama dengan
74 pangkat 2 dikurang L dikurang 5 pangkat 2. Bisakah menggunakan triple Pythagoras? Kira-kira bisa nggak ya? Kalau 70 bagi 2 berapa? 35. 74 bagi 2 berapa sih? 74 bagi 2. 74 bagi 2 37. Ayo Pythagoras 35 dan 37 dengan sisi miring 37 berapa? Tadi Pythagorasnya adalah 35. Kita lihat di slide sebelumnya. 37, 35, 12 kan? Nah, berarti kan di sini sisi miringnya 74. Oke. Sisi miringnya 74, berarti kalau digambarkan 74, 70, sedangkan di sini adalah L kurang 5. Dengan menggunakan triple Pythagoras, 74, 70, di sini berapa? Oke, ini semua kita bagi 2. Kita bagi 2 dengan ekuivalen akan menjadi X per 2. 70 bagi 2, 35. 37. Tadi adalah untuk ini mendapat hasil 12. Ya kan, 12, 35, 37. Itu triple Pythagorasnya. Sehingga kita bisa melanjutkan untuk nilai dari L dikurang 5 sama dengan bukan 12 karena kan di sini X per 2, berarti 12-nya kali 2, 24, maka L-nya akan didapat 29. Inilah penyelesaian dalam pendekatan triple Pythagoras. Lagi-lagi ya, coba ditelaah lagi. Ini merupakan triple Pythagoras. Sehingga kita tidak capek-capek menghitung untuk angka besar seperti ini. Kita bisa menggunakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras dari 35, 37, 12. 12, 35, 37. Maka kita menarik ke sini, semua dikalikan 2, 74, 70, berarti di sini adalah 24. 24, 70, 74. Itulah triple Pythagorasnya. Mudah kan? Yuk 10 detik untuk sobat belajar semua memahami penyelesaian dari soal kedua ini. Yuk dipersilakan 10 detik. Oke. Oke, kita lanjut ke tantangan berikutnya. Apakah makin terpacu nih adrenalin kita, makin ingin tahu, makin ingin menambah wawasan skill-skill kita dalam penyelesaian masalah matematika sepeda ini. Bagaimana? Yuk. Yes, ada soal lagi nih. Dua buah lingkaran saling bersinggungan. Kalau bersinggungan suka bikin masalah ya. Kalau bersinggungan, aduh hatiku tersinggung. Bukan seperti itu sobat belajar semua. Maksud dari bersinggungan artinya dia deket-deketan tapi tidak berpotongan. Tidak seperti ini, tapi hanya seperti ini. Oke, itulah konsep dari dua buah lingkaran yang bersinggungan. Luar dengan jari-jari 16 cm dan 9 cm. Kira-kira panjang garis singgung persekutuan luarnya berapa sih? Kalau kita gambarkan kan berarti begini. Oke, lingkaran pertama jari-jarinya 16 cm, berarti besar dong. Sekali lagi. Oke, kakak gambarkan lingkarannya. Terlalu jelek. Oke, kakak gambarkan lagi sekali lagi lingkarannya. Masih mending lah ya, masih mendekati lingkaran. Lingkaran yang kedua dengan jari-jarinya 9, berarti kakak gambarkan lagi, dia harus bersinggungan. Yes, bersinggungan itu seperti ini, tidak memotong tapi berdekatan. Touching. Oke. Dengan lingkaran pertama jari-jarinya 16 cm, berarti di titik pusat dengan jari-jari 16 cm. Sedangkan lingkaran kedua jari-jarinya adalah 9 cm. 9 cm. Dan kalau gitu jarak pusatnya berapa? Dari titik pusat lingkaran besar ke jari
titik pusat lingkaran kecil? Iya, di sini kan 16 karena jari-jari. Di sini 9. Berarti jarak pusatnya P-nya sama dengan 16 tambah 9 berapa? 25. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luarnya. Garis singgung persekutuan luarnya. Ingat, garis singgung persekutuan luar L. L ya. Kakak agak ngomongnya L dan R sama. Maklum lahir di British. Oke, native asli. Nah, di sini berarti L pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 min. L yang besar dikurang L yang kecil pangkat 2. Untuk garis singgung persekutuan luar itu yang kita tanyakan, yang kita cari. L pangkat 2. Pusatnya 25. 25 pangkat 2 dikurang lingkaran besar jari-jarinya 16, lingkaran kecil jari-jarinya 9 pangkat 2. Berarti 25 pangkat 2 dikurang 16 kurang 9 berapa? 16 kurang 9 8. 8 pangkat 2. 16 kurang 9 7, sorry. 16 kurang 9 7. Oke. 16 kurang 9 7 pangkat 2. Nah, berarti kan kita mencari triple Pitagoras dari 7 25. Sisi miringnya 25. 7 sisi tegak lainnya berapa? 24. Ini triple Pitagorasnya. Triple Pitagoras. Oke. Pitagoras. Pitagoras. Oke. Ini triple Pitagorasnya 7 24 25. Berarti nilai L pangkat 2 sama dengan nilai L pangkat 2 sama dengan berapa sih? Kalau L-nya itu adalah 24. Di sini 25 pangkat 2. Kenapa kita cari harusnya isinya 24 tapi tidak ada pada pilihannya? Ya tinggal dipangkatkan saja. 24 pangkat 24 berapa sih? Sudah jelas di sini 25 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2 625 dikurang 49 berarti 576. Berarti L sama dengan akar 576. Ini untuk memperjelas saja. Kalau lebih ringkasnya kita sudah dapat 24. 24-nya dipangkatkan 2 lalu diakar kuadratkan saja. Berarti pada pilihan B untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luarnya. Oke, sudah ada 3 tipe soal tentang GSP, garis singgung persekutuan lingkaran, baik itu luar ataupun dalam. Dipersilakan sobat belajar untuk memahami atau men-screenshot pembahasan dari soal ini. 10 detik. Oke. Oke, 10 detik sudah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada apa sih soalnya? Apakah akan sama berkaitan dengan itu atau ada tipe soal lainnya berkaitan dengan garis singgung persekutuan? Lihat di sini soalnya kontekstual banget. HOTS, higher order thinking skill. So how to solve it? Oke, bagaimana penyelesaiannya di sini? Pak Sasuke memberi 3 pipa berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama, yaitu berdiameter 20 cm. Kalau diameternya 20 cm berarti apa? Jauh-jauhnya 10 cm. Apabila ketiga pipa tersebut diikat seperti pada gambar, berarti diikat. Diikat, berarti dia akan menjadi seperti ini ikatannya. Talinya juga akan ke sini. Oke. Ke sini. Ini. Oke. Di sini talinya. Dilanjutkan lagi ke sini. Ini talinya. Ini talinya. Nah, inilah tali yang dibutuhkan. Berarti yang GSPL-nya yang mana? Ini kan, ini L, ini L, ini L. Tapi mudah sekali ini. Walaupun berkaitan dengan GSPL, kita akan menyelesaikannya dengan cara yang berbeda. Kita ambil titik pusatnya dulu dari ketiga lingkaran. Titik pusat, titik pusat, titik pusat.
Jika kakak tarik sini, sini. Oke. Yes. Oke. Maka di sini 10 cm. 10. Berarti di sini 10. Berarti 20 cm dong. Ini juga 20 cm. 20 cm. Ini 10. Nah, berarti L-nya masing-masing adalah yes, seperti ini. L-nya masing-masing 20 cm. Berarti di sini 20 cm. Di sini 20 cm, di sini juga 20 cm. Yang jadi permasalahan adalah panjang si busur ini. Bagaimana? Sobat belajar perhatikan. Ini segitiga apa? Sama sisi. Pada segitiga sama sisi, masing-masing sudutnya adalah 60. 60 derajat dong. Berarti di sini 90. Karena ini adalah persegi panjang. 90. 180 tambah 60, 240. Berarti sisanya berapa di sini? Sudut pusatnya 120 derajat. Di sini sudut pusatnya 120 derajat masing-masing. Oke, 120 derajat. Oh, ini siku di sini, sorry. 120 derajat. Dengan panjang busur yang sama, PB, kita tinggal mencari panjang busurnya saja. PB sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Berarti 120 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkarannya pi kali D. Berarti 3,14 dikali 20 sama dengan 1/3 dikali 62,8. 62,8 per 3. Karena dia ada 3 panjang busur, berarti kalikan 3 panjang busur. Berarti 3 dikali 62,8 per 3. Kita eliminate kan? Berarti panjang garis untuk mengikat dibutuhkannya adalah 20 kali 3. 20 kali 3 ditambah 62,8. Hasilnya 60 ditambah 62,8, 122,8 cm. Inilah panjang tali serunya untuk mengikat 3 pipa itu. Mudah dong sobat belajar? Yes, mudah banget. Kakak sudah sampai di penghujung acara nih. So, mudah-mudahan pembelajaran yang kakak berikan hari ini, yang Ayo Belajar berikan hari ini dapat menambah percaya diri serta memotivasi sobat belajar untuk menggapai prestasi, cinta, dan cita-cita sobat belajar semua. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!